Di puncak gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta, Alex Wijaya berdiri di balkon kantornya yang mewah, memandang hiruk-pikuk lalu lintas di bawah sana. Sebagai CEO dari Teknova, perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, Alex telah membangun kerajaan digital yang menguasai pasar e-commerce, cloud computing, dan inovasi AI. Saham perusahaan itu terus melonjak, mencapai rekor baru setiap kuartal. Pada usia 45 tahun, Alex adalah simbol kesuksesan. Pria tampan dengan rambut hitam yang mulai beruban di pelipis, senyum karismatik yang sering menghiasi majalah bisnis, dan kekayaan yang tak terhitung. Forbes bahkan menjulukinya sebagai Taipan Teknologi Indonesia tahun lalu. Rumah Alex di kawasan elit Pondok Indah adalah istana modern yang dirancang oleh arsitek terkenal dari Eropa. Bangunan 3 lantai itu dilengkapi dengan kolam renang infinity yang menghadap ke taman hijau seluas 2 hektar, home theater dengan layar raksasa, dan garasi yang menampung koleksi mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, dan Tesla terbaru. Setiap pagi, Alex bangun di kamar utama yang luas, dengan tempat tidur king size berlapis sutra impor dari Italia. Cahaya matahari menyusup melalui jendela kaca anti peluru, menerangi lukisan-lukisan abstrak karya seniman internasional yang menghiasi dinding. Istri Alex, Lisa, adalah wanita cantik berusia 42 tahun yang dulu bekerja sebagai desainer interior sebelum menikah dengannya 20 tahun lalu. Mereka bertemu di kampus universitas ternama di Singapura, di mana Alex belajar teknik komputer dan Lisa mempelajari seni. Lisa kini mengurus rumah tangga dan 2 anak mereka. Mia, gadis remaja berusia 17 tahun yang sedang mengejar mimpi menjadi musisi, dan Rian, anak laki-laki berusia 14 tahun yang gemar bermain game online. Lisa adalah tipe istri yang sempurna di mata masyarakat. Anggun, ramah, dan selalu mendukung karir suaminya. Setiap akhir pekan, keluarga itu sering menghabiskan waktu bersama di villa pribadi mereka di Bali, di mana mereka menikmati pantai pribadi dan spa mewah. Pagi itu, seperti biasa, Alex duduk di meja makan marmer yang panjang, dikelilingi oleh pelayan rumah tangga yang siap melayani. Lisa menyajikan sarapan favoritnya, omelet dengan jamur truffle, roti panggang dengan selai almond organik, dan kopi hitam dari biji kopi terbaik Kopi Luwak. "Selamat pagi, sayang," kata Lisa sambil mencium pipi Alex. Mia dan Rian bergabung, Mia dengan earphone di telinga sambil mendengarkan lagu-lagu pop Korea, dan Rian yang sibuk dengan tabletnya. "Ayah, saham Teknova naik lagi kemarin." "Kamu hebat," kata Rian dengan bangga, sambil menunjukkan grafik saham di layar gadgetnya. Alex tersenyum, tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang mengganjal. Kehidupan ini terasa terlalu sempurna, terlalu rutinitas. Setiap hari dimulai dengan meeting pagi di kantor, diikuti oleh negosiasi bisnis dengan investor asing, dan diakhiri dengan makan malam keluarga yang hangat. Tapi belakangan, Alex merasa hampa. "Apakah ini yang aku inginkan selamanya?" gumamnya dalam hati. Ia ingat masa mudanya, ketika ia masih berjuang membangun startup dari garasi rumah orang tuanya di Surabaya. Saat itu, adrenalinnya memuncak setiap hari, penuh tantangan dan kegembiraan. Kini, segalanya terlalu mudah. Uang mengalir deras. Tapi kegairahan itu hilang. Di kantor, Alex memimpin rapat dengan tim eksekutifnya. "Kita harus ekspansi ke pasar Eropa tahun depan," katanya dengan suara tegas. Layar besar menampilkan proyeksi pendapatan yang mencapai triliunan rupiah. Para karyawan memuji visinya, dan saham Teknova naik 5% hanya dalam 1 hari setelah pengumuman itu. Alex sering diundang ke acara-acara bergengsi, seperti konferensi teknologi di Silicon Valley atau gala amal di Monaco. Ia berteman dengan miliarder lain, seperti pendiri perusahaan raksasa dari Amerika dan Cina. Kehidupannya adalah mimpi bagi banyak orang, jet pribadi untuk perjalanan bisnis, jam tangan Rolex edisi terbatas, dan liburan ke resor eksotis di Maladewa. Namun, di balik kemewahan itu, ada celah kecil yang mulai terbuka. Lisa sering mengeluh bahwa Alex terlalu sibuk. "Kamu jarang di rumah, Alex. Anak-anak butuh ayah mereka," katanya suatu malam, saat mereka berbaring di tempat tidur. Alex hanya mengangguk, tapi pikirannya melayang. Ia merasa Lisa terlalu konservatif,
terlalu terikat pada rutinitas keluarga. Aku butuh sesuatu yang baru, batinnya. Petunjuk ketidakpuasan itu muncul dalam bentuk kecil. Ia mulai sering menghabiskan waktu di klub malam eksklusif setelah jam kerja, minum whisky mahal sambil mengobrol dengan rekan bisnis. Di sana, ia bertemu dengan wanita-wanita muda yang penuh energi, yang membuatnya merasa hidup kembali. Sore itu, Alex pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa hadiah untuk keluarga, gaun desainer untuk Lisa, gitar listrik baru untuk Mia, dan konsol game terbaru untuk Ryan. Mereka makan malam bersama di teras rumah, dengan pemandangan kota yang berkilauan. Kita punya segalanya, kan? Kata Lisa sambil memegang tangan Alex. Alex mengangguk, tapi matanya melihat ke kejauhan. Di benaknya, ada bayangan ketidakpuasan yang mulai tumbuh. Ia tidak tahu bahwa keputusan impulsifnya nanti akan menghancurkan semuanya. Malam itu, Alex duduk di ruang kerjanya yang mewah, dikelilingi oleh trofi penghargaan dan foto-foto keluarga. Ia membuka laptop dan melihat grafik saham Teknova yang terus naik. Ini adalah puncak, pikirnya. Tapi di balik itu, ia merasa ada kekosongan. Ia mulai browsing situs-situs berita bisnis, membaca tentang kisah sukses orang lain, tapi juga tentang kegagalan mereka yang jatuh karena skandal pribadi. Itu tidak akan terjadi padaku, gumamnya. Namun, benih ketidakpuasan itu sudah ditanam, siap meledak di bab-bab berikutnya. Alex bangun pagi berikutnya dengan semangat baru. Ia berolahraga di gym pribadi rumahnya, diikuti oleh sesi meditasi yang dipandu oleh aplikasi buatan perusahaannya sendiri. Lisa menyambutnya dengan senyum, tapi Alex merasa ada jarak. Aku harus mencari sesuatu yang lebih, batinnya. Hari itu, ia menghadiri acara bisnis di Hotel Bintang 5, di mana ia akan bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin mengubah hidupnya. Tanpa ia sadari, pertemuan itu akan menjadi awal dari kehancuran. Kehidupan Alex saat ini adalah gambaran kemewahan yang sempurna, kekayaan, keluarga, dan kekuasaan. Tapi seperti pepatah lama, di balik gunung ada gunung. Ketidakpuasan kecil itu akan tumbuh menjadi badai yang menghancurkan segalanya. Saham Teknova masih naik, rumah megah masih berdiri kokoh, tapi fondasi pribadinya mulai retak. Malam itu, ballroom Hotel Ritz-Carlton di Jakarta Selatan bergemuruh dengan suara gelak tawa dan denting gelas kristal. Acara tahunan, Tech Summit Indonesia, menjadi magnet bagi para taipan teknologi, investor asing, dan startup founder yang haus akan koneksi. Alex Wijaya tiba dengan mobil Bentley hitam mengilapnya, dijemput oleh valet yang langsung membungkuk hormat. Ia mengenakan setelan Tom Ford yang disesuaikan, dasi sutra berwarna biru safir yang serasi dengan matanya, dan jam tangan Patek Philippe yang harganya setara mobil keluarga biasa. Sebagai pembicara utama, Alex dijadwalkan berpidato tentang masa depan AI di Asia Tenggara. Saham Teknova sudah naik 3% sejak pengumuman kehadirannya, menunjukkan betapa pengaruhnya masih kuat. Di dalam ballroom yang diterangi lampu kristal Swarovski, Alex disambut sorak-sorai. Ia berjabat tangan dengan Menteri Teknologi, berfoto dengan CEO perusahaan saingan dari Singapura, dan menerima pujian dari para jurnalis. Pidatonya brilian. Teknologi bukan hanya alat, tapi katalisator perubahan sosial. Katanya dengan suara menggelegar, disambut tepuk tangan meriah. Setelah sesi, resepsi dimulai dengan hidangan kaviar impor, foie gras, dan champagne Dom Perignon yang mengalir deras. Alex merasa seperti raja di kerajaannya, tapi di balik senyum karismatiknya, ada rasa bosan yang menggerogoti. Lagi-lagi acara yang sama, batinnya sambil menyeruput minumannya. Itulah saat Selena muncul. Wanita berusia 28 tahun itu berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk lekuk tubuhnya sempurna, dengan belahan punggung yang berani. Rambut panjangnya bergelombang hitam legam, dan matanya yang almond berbinar penuh ambisi. Selena adalah marketing director di startup fintech baru yang sedang naik daun. Tapi malam itu ia hadir sebagai tamu undangan dari investor. Ia mendekati Alex dengan langkah percaya diri, memegang segelas wine putih. Pak Alex, pidato Anda luar biasa. Saya Selena, dari Fintech Innovator. Kami sedang kembangkan AI untuk investasi kripto,
katanya dengan suara lembut tapi tegas, sambil menjabat tangan Alex lebih lama dari biasa. Alex terpaku sejenak. Ada sesuatu pada Selena yang berbeda dari wanita-wanita di lingkungannya. Bukan hanya kecantikannya yang eksotis, campuran darah Indonesia dan Filipina, tapi energinya yang membara, seperti api yang siap membakar segalanya. Senang bertemu, Selena. Cripto, itu bidang panas sekarang. Teknova bisa kolaborasi, balas Alex. Matanya tak lepas dari senyumnya yang memikat. Mereka berbincang panjang tentang tren teknologi, tapi obrolan itu cepat bergeser ke pribadi. Selena bercerita tentang perjuangannya membangun karir dari nol. Pindah dari Manila ke Jakarta dengan modal nekat. Saya suka orang yang berani ambil risiko, Pak. Katanya sambil menyentuh lengan Alex ringan. Malam berlanjut dengan tarian di lantai dansa. Musik jazz lembut mengalun, dan Selena mengajak Alex menari. Tubuh mereka berdekatan. Aroma parfumnya yang manis, campuran vanila dan mawar, membuat Alex lupa sejenak pada Lisa yang menunggu di rumah. Anda berbeda dari CEO lain. Anda punya visi, tapi juga gairah, bisik Selena di telinganya. Alex tertawa, tapi jantungnya berdegup kencang. Ini adalah godaan pertama yang nyata. Setelah tarian, mereka pindah ke lounge pribadi di lantai atas hotel, ditemani 2 gelas whisky single malt. Di sana, rahasia mulai terungkap. Selena mengaku sering merasa kesepian di dunia bisnis yang didominasi pria, dan Alex, tanpa sadar, menceritakan ketidakpuasannya. Kehidupan sukses ini kadang terasa hampa. Seperti roda yang terus berputar tanpa tujuan, katanya. Perselingkuhan dimulai secara halus, seperti benang sutra yang perlahan terurai. Alex mengantar Selena pulang dengan mobilnya, berhenti di restoran rooftop untuk ngobrol lebih lanjut. Di sana, di bawah bintang-bintang kota, mereka berciuman pertama kali. Ciuman itu penuh gairah, membuat Alex merasa muda kembali, seperti saat ia pertama kali jatuh cinta dengan Lisa 20 tahun lalu. Ini hanya sekali, katanya pada diri sendiri saat pulang larut malam. Lisa sudah tidur, tapi Alex tak bisa merem. Konflik internalnya mulai bergolak. Kesetiaan pada keluarga yang telah membantunya naik ke puncak, versus hasrat baru yang membangkitkan adrenalin. Keesokan harinya, di kantor Teknova, Alex sulit konsentrasi. Meeting dengan tim AI terganggu oleh pesan WhatsApp dari Selena. Foto selfie dengan caption, "Terima kasih malam tadi. Kapan lagi?" Alex tersenyum diam-diam, tapi rasa bersalah menyelinap. Ia ingat wajah Mia dan Rian saat sarapan kemarin, dan Lisa yang setia menyiapkan kopi. Ini gila. Aku punya segalanya. Batinnya. Namun, godaan itu kuat. Siang itu, ia menelepon Selena untuk diskusi bisnis, tapi sebenarnya bertemu di kafe tersembunyi di Kemang. Di sana, obrolan bisnis bercampur flirting. Selena ambisius. Ia ingin Teknova investasi di perusahaannya, tapi Alex tergoda lebih dari itu. "Kamu membuatku merasa hidup," katanya. Malam-malam berikutnya, pertemuan rahasia berlanjut. Alex berbohong pada Lisa soal rapat mendadak atau perjalanan bisnis singkat. Ia memesan kamar suite di Hotel Bintang 5, di mana Selena menunggu dengan lingerie hitam dan rencana masa depan yang manis. Di ranjang, Selena berbisik tentang mimpi mereka bersama, membangun imperium baru. Alex terjebak dalam ilusi itu, mengabaikan panggilan dari Lisa. Konfliknya semakin dalam. Ia mencintai keluarganya, tapi Selena menawarkan petualangan, sesuatu yang hilang dari pernikahannya yang stabil. Di rumah, Lisa mulai curiga. "Kamu sering pulang larut, Alex. Ada apa?" tanyanya suatu malam. Alex menjawab dengan pelukan dan janji manis. "Hanya tekanan kerja, sayang. Saham kita naik lagi hari ini." Memang, Teknova mencapai puncak baru, tapi fokus Alex terpecah. Ia mulai mengabaikan laporan keuangan kecil yang menunjukkan risiko di divisi kripto. Petunjuk bahaya muncul, email dari Dewan Direksi tentang audit, tapi Alex sibuk merencanakan kencan berikutnya. Seminggu kemudian, di acara gala amal, Alex dan Selena bertemu lagi secara terbuka, berpura-pura rekan bisnis.
Tatapan mereka penuh rahasia, dan Alex merasa euforia. Tapi di benaknya, pertarungan sengit. Ini harus berhenti sebelum terlambat. Namun, hasrat menang. Perselingkuhan itu seperti narkoba, membuatnya ketagihan. Ia tak tahu, benih pengkhianatan ini akan tumbuh menjadi bencana yang menghancurkan sahamnya dan hidupnya. Malam itu, Alex pulang dengan hati berat. Lisa menyambut dengan makan malam romantis. Tapi pikirannya melayang ke Selena. Konflik internal mencapai puncak. Kesetiaan atau hasrat? Pilihan nekatnya akan segera datang, membawa badai yang tak terelakkan. 2 minggu setelah pertemuan pertama di Tech Summit, hubungan Alex dan Selena telah berkembang menjadi perselingkuhan yang intens dan penuh rahasia. Alex, yang dulu dikenal sebagai pebisnis disiplin, kini terjebak dalam pusaran gairah yang tak terkendali. Setiap malam, ia menyelinap keluar dari rumah megah di Pondok Indah dengan alasan meeting darurat atau negosiasi investor malam hari. Lisa, dengan naluri istri yang tajam, mulai memperhatikan perubahan suaminya. Alex lebih sering memeriksa ponsel, tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan aroma parfum asing yang samar menempel di kemejanya. "Kamu baik-baik saja, Alex? Sepertinya capek sekali akhir-akhir ini," tanya Lisa suatu pagi saat menyajikan sarapan. Alex hanya mengangguk sambil mencium dahinya. "Hanya deadline proyek baru, sayang. Teknova lagi ekspansi besar." Pertemuan rahasia pertama di hotel mewah The Dharma Wangsa menjadi ritual. Alex memesan suite penthouse dengan pemandangan skyline Jakarta yang gemerlap, lengkap dengan jacuzzi pribadi dan minibar berisi champagne vintage. Selena selalu tiba lebih dulu, mengenakan gaun sutra tipis yang jatuh sempurna di tubuhnya. Rambutnya terurai liar seperti undangan untuk petualangan terlarang. "Aku kangen kamu seharian," bisik Selena saat Alex masuk, langsung menariknya ke pelukannya. Malam itu, mereka menghabiskan berjam-jam di ranjang king size, tubuh saling bertautan dalam gairah yang membara. Selena bukan hanya kekasih, ia adalah muse yang membangkitkan sisi liar Alex. "Kamu buat aku merasa seperti raja lagi, Selena. Bukan CEO yang terjebak rutinitas," katanya sambil menelusuri punggungnya dengan jari. Hubungan mereka semakin dalam, melampaui fisik. Di sela-sela keintiman, Selena berbagi mimpi ambisiusnya. "Bayangkan kalau Teknova investasi di fintechku. Kita bisa kuasai pasar kripto Asia. Kamu dan aku, pasangan power couple." Alex tergoda. Pikirannya bercampur antara hasrat dan peluang bisnis. Ia mulai membocorkan info rahasia perusahaan, seperti rencana akuisisi startup baru yang Selena gunakan untuk memajukan perusahaannya. "Ini win-win," katanya pada diri sendiri, mengabaikan etika. Pertemuan rahasia berpindah-pindah, dari villa pribadi di puncak, di mana mereka menghabiskan akhir pekan pura-pura liburan bisnis, hingga pesawat jet pribadi untuk inspeksi proyek di Bali. Di sana, di pantai pasir putih yang sepi, mereka berjemur telanjang, tertawa bebas, jauh dari mata dunia. Lisa curiga semakin kuat. Ia menemukan nota hotel terselip di saku jas Alex, tapi Alex menutupinya dengan lancar. "Itu untuk meeting dengan klien Jepang, sayang. Mereka suka privasi." Lisa ingin percaya, tapi hatinya gelisah. Malam itu, saat Alex pulang larut, Lisa menunggu di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. "Anak-anak tanya kenapa ayah jarang di rumah. Mia bilang kamu kayak hantu sekarang," katanya dengan nada khawatir. Alex memeluknya erat. Rasa bersalah menusuk dada. "Aku janji akan lebih sering pulang. Ini sementara saja." Tapi besoknya, ia sudah memesan kamar lagi untuk Selena. Konflik internal Alex menderu. Ia masih mencintai Lisa, ibu dari anak-anaknya yang setia mendampingi perjuangannya dari nol. Tapi Selena menawarkan kebebasan, gairah segar yang membuatnya merasa hidup. "Ini cuma pelarian sementara," bisiknya pada cermin hotel, tapi hatinya tahu itu bohong. Di kantor Teknova, saham perusahaan tetap stabil, bahkan naik 2% setelah pengumuman partnership baru dengan Bank Nasional. Alex memimpin rapat dengan percaya diri, tapi fokusnya terpecah. Selama presentasi proyeksi AI, ponselnya bergetar,
Pesan dari Selena. Video pendek dirinya di jacuzzi, dengan caption menggoda. Alex tersenyum tipis. Tapi timnya memperhatikan distraksinya. Ada isu kecil yang diabaikan. Laporan dari divisi keuangan tentang fluktuasi di sektor kripto, di mana Teknova baru ekspansi. Risiko volatil. Pak, kita perlu audit mendalam. Saran CFO-nya, Budi. Alex mengangguk setengah hati. Nanti saja, prioritas ekspansi dulu. Pikirannya sibuk merencanakan kencan malam itu, bukan menganalisis data. Ia bahkan menyetujui investasi kecil ke startup Selena tanpa due diligence penuh, menganggapnya peluang emas. Malam berikutnya, di suite Hotel Mandarin Oriental, hubungan mereka mencapai puncak intim. Selena membawa mainan baru, sebotol massage oil impor dan playlist jazz sensual, membuat malam itu tak terlupakan. Aku ingin lebih dari ini. Alex, tinggalkan rutinitasmu. Kita bisa bangun dunia baru, katanya sambil berbaring di dadanya. Alex tergoda, membayangkan hidup bebas tanpa beban keluarga. Tapi saat pulang subuh, ia melihat foto keluarga di dashboard mobilnya. Mia tersenyum dengan gitarnya. Rian memeluknya erat. Rasa bersalah membanjiri. Tapi hasrat menang lagi. Lisa menelepon pagi itu. Kamu di mana semalam? Aku coba hubungi berkali-kali. Alex berbohong lagi. Sinyal jelek di luar kota. Maaf, sayang. Curiga Lisa memuncak saat ia menemukan rambut panjang hitam di kemeja Alex. Bukan miliknya yang coklat pendek. Ini rambut siapa? Tanyanya tegas saat Alex bangun. Panik, Alex bilang. Mungkin dari pelayan di restoran kemarin. Lisa diam, tapi matanya penuh keraguan. Ia mulai memeriksa riwayat browser laptop Alex secara diam-diam, menemukan pencarian hotel dan reservasi misterius. Tapi Alex cepat menghapus jejak, menggunakan app enkripsi untuk chat dengan Selena. Isu kantor memburuk. Saham sempat turun 1% karena rumor regulasi kripto ketat dari pemerintah. Tapi Alex abaikan, terlalu asyik dengan Selena. Pertemuan rahasia berlanjut. Semakin berani. Suatu siang, mereka bertemu di kantor Selena yang kecil di SCBD, berciuman di ruang rapat kosong. Kamu milikku sekarang, bisik Selena. Alex setuju dalam hati, tapi konfliknya seperti badai diam. Kesetiaan pada Lisa yang telah berkorban, versus janji Selena akan petualangan. Ia mulai mengabaikan anak-anak. Mia komplain soal sekolah. Rian minta bantuan game, tapi Alex jawab singkat. Saham Teknova masih kuat, tapi retakan mulai terlihat. Email Dewan Direksi mendesak fokus, yang Alex skip demi Selena. Malam itu, di hotel lagi, Selena usulkan ide gila. Bawa aku ke rumahmu suatu hari. Biar aku lihat kerajaanmu. Alex tertawa, tapi benih nekat itu tertanam. Rahasia semakin dalam. Menunggu ledakan. Alex Wijaya berdiri di balkon suite hotelnya, memandang hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Sudah 2 bulan sejak perselingkuhan dimulai, dan hubungan dengan Selena kini seperti candu yang tak bisa dilepaskan. Setiap pertemuan rahasia semakin intens, penuh janji manis dan mimpi bersama. Selena bukan lagi sekadar kekasih. Ia telah menjadi bagian dari visi Alex tentang kehidupan baru. Kita bisa lebih besar dari Teknova, katanya suatu malam di Villa Puncak. Saat mereka berbaring di bawah selimut sutra, angin pegunungan menyapa kulit telanjang mereka. Bayangkan, Alex, pernikahan kita, imperium gabungan. Lisa, dia hanya masa lalu. Ide menikahi Selena muncul secara bertahap, seperti racun yang meresap pelan. Awalnya, Selena bercanda saat mereka minum champagne di jacuzzi. Kalau aku jadi istri keduamu, Teknova bakal punya ratu baru. Alex tertawa, tapi kata-kata itu menempel. Di benaknya, pernikahan dengan Lisa terasa seperti beban, rutinitas yang menghambat ambisinya. Lisa setia, tapi tak punya gairah bisnis seperti Selena. Aku bisa punya keduanya, gumam Alex pada dirinya sendiri, terinspirasi cerita Taipan Timur Tengah yang mempraktikkan poligami secara diam-diam. Di Indonesia, itu ilegal dan tabu, tapi uang dan koneksi bisa menutupi. Ia konsultasi diam-diam dengan pengacara pribadi, yang memperingatkan risiko.
Ini bisa hancurkan reputasi, Pak. Saham anjlok, tuntutan cerai. Alex mengabaikan. Aku kendalikan narasinya. Keputusan nekat itu matang saat rapat Dewan Direksi Teknova. Saham stabil di level tinggi, tapi CFO Budi memperingatkan lagi. Divisi kripto kita rugi kecil, Pak. Investor asing gelisah regulasi baru. Alex, pikirannya melayang ke Selena, menjawab cuek. Optimalkan saja. Fokus aku di ekspansi besar. Setelah rapat, ia menelepon Selena. Aku serius soal kita. Nikah diam-diam, lalu bawa kamu ke rumah. Selena girang. Akhirnya, kita nikah di Bali, nikah sirih ala Jawa yang romantis, tanpa saksi banyak. Mereka rencanakan secara detail. Alex sewa villa pribadi di Ubud, undang saksi fiktif dari timnya yang setia, dan daftarkan secara administratif dengan suap halus ke pejabat lokal. Ini bukan pengkhianatan, ini evolusi. Alex yakinkan diri, meski rasa bersalah menggerogoti saat melihat foto keluarga di ponselnya. Persiapan pernikahan berlangsung sembunyi-sembunyi. Alex beli cincin berlian 5 karat dari butik di Singapura, menyembunyikannya di brankas kantor. Selena pilih gaun pengantin putih sederhana tapi seksi, dirancang khusus agar mudah dilepas. Mereka bertemu di hotel untuk fitting, yang berujung malam penuh gairah. Setelah ini, aku istri barumu. Lisa harus terima, kata Selena sambil memeluknya. Alex setuju, merencanakan pengumuman di rumah. Bawa Selena pulang saat Lisa pergi ke acara amal, lalu konfrontasi langsung. Aku akan bilang ini tradisi baru, keluarga besar untuk generasi Teknova, katanya, meski tahu itu gila. Ia abaikan peringatan pengacara. Skandal bisa picu boikot investor. Saham turun 20% dalam sehari. Di rumah, Lisa semakin curiga. Ia temukan kwitansi perjalanan misterius ke Bali dan pesan terhapus di ponsel Alex. Kamu sembunyikan apa, Alex? Anak-anak mulai tanya-tanya. Katanya tegas saat makan malam. Mia dan Rian ikut diam, merasakan ketegangan. Alex peluk Lisa. Percaya aku, sayang. Ini untuk masa depan kita. Tapi malam itu, ia kabur lagi ke Selena, merencanakan detail. Lisa dijadwalkan ke gala amal akhir pekan. Alex bawa Selena ke rumah, ajak tinggal sementara. Mulai Senin, kamu pindah ke kamar utama, katanya ambisius. Konflik internal Alex memuncak. Ia bayangkan wajah Lisa hancur, anak-anak kecewa, tapi hasrat egois menang. Uangku bisa beli maaf. Batinnya. Akhir pekan tiba lebih cepat. Alex dan Selena nikah diam-diam di Ubud. Upacara sederhana. Pendeta lokal, saksi bayaran, dan sumpah cinta di bawah pohon beringin suci. Selena kenakan gaunnya, Alex setelan putih. Mereka tukar cincin di altar bunga. Kau milikku selamanya. Bisik Selena saat ciuman pertama sebagai suami istri. Alex euforia. Merasa tak terkalahkan. Mereka habiskan malam madu singkat di villa. Tubuh saling menyatu dalam rayuan Bali yang mistis. Pagi harinya, kembali ke Jakarta dengan jet pribadi. Alex rencanakan langkah besar. Bawa Selena ke rumah saat Lisa pergi. Ia kirim pesan ke Lisa. Pulang malamnya, ada meeting penting. Lisa balas singkat. Hati-hati. Rencana nekat itu penuh lubang. Alex abaikan email dewan. Audit kripto mendesak. Saham fluktuatif. Ia juga tak sadar Selena bocorkan info pernikahan ke teman dekatnya, yang gosip di circle bisnis. Di kantor, rumor mulai beredar. CEO punya affair. Tapi Alex terlalu sibuk. Ia siapkan kamar tamu rumah untuk Selena, beli pakaian baru, bahkan rencanakan makan malam, keluarga baru. Ini revolusi pribadi, katanya pada cermin, tapi matanya gelisah. Rasa bersalah muncul saat Rian telepon. Ayah pulang kapan? Mau main game bareng. Alex jawab bohong. Segera, nak. Malam sebelum konfrontasi, Alex dan Selena rayakan di restoran rooftop. Besok, dunia kita berubah, kata Selena. Tangannya di paha Alex. Ia cerita masa depannya. Jadi direktur Teknova, anak dari pernikahan mereka.
Alex tergoda, tapi mimpi buruk datang. Lisa menangis, saham anjlok, rumah disita. Ia bangun keringat dingin, tapi pagi harinya, nekatnya menang. Lisa berangkat ke gala, Alex jemput Selena dengan Lamborghini. Sekarang, ke rumah, mulai hidup baru, katanya. Mobil melaju ke Pondok Indah. Hati Alex berdegup kencang. Ia tak tahu, ini awal kehancuran. Skandal akan bocor, investor lari, saham runtuh. Keputusan nekat Alex seperti bom waktu. Ia parkir di garasi rumah megah. Bawa Selena masuk dengan tangan bergandengan. "Selamat datang di kerajaan kita," katanya. Selena tersenyum lebar, menyentuh furnitur mewah. Mereka naik ke kamar utama. Mulai unpak barang Selena. Alex rasakan adrenalin, tapi juga ketakutan. Lisa bisa pulang kapan saja. Di luar, dunia bisnis masih percaya Alex tak tergoyahkan, tapi retakan sudah ada. Nekatnya ini akan picu badai media, anjlok saham, dan kemiskinan mendadak. Malam itu, rumah megah Alex di Pondok Indah terasa seperti istana yang siap runtuh. Alex Wijaya memasuki pintu depan dengan tangan bergandengan erat bersama Selena, istrinya yang baru dinikahi secara diam-diam di Bali. Selena mengenakan gaun hitam ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Rambut panjangnya tergerai, dan senyumnya penuh kemenangan. "Ini luar biasa, Alex. Rumah impian kita," katanya sambil berputar di ruang tamu luas, menyentuh sofa kulit impor dari Italia dan vas kristal Swarovski yang bernilai jutaan. Alex tersenyum lebar. Adrenalin nekatnya memuncak. "Selamat datang di kerajaan Teknova, sayang." Lisa pergi ke gala amal sampai tengah malam. "Kita punya waktu unpak dan rayakan." Mereka naik tangga marmer menuju kamar utama di lantai 2. Kamar yang selama 20 tahun ditempati Alex dan Lisa. Selena langsung membuka koper kecilnya, mengeluarkan lingerie seksi dan botol parfum mahal. "Mulai malam ini kamar kita," bisiknya sambil mendorong Alex ke tempat tidur king size. Mereka berciuman penuh gairah. Tangan Selena menjelajah jas Alex yang masih rapi. "Aku ingin segalanya. Rumah ini, perusahaan, dan kamu selamanya," katanya di sela napas. Alex tergoda, membayangkan Lisa menerima poligami sebagai tradisi modern. Ia abaikan rasa bersalah yang menyelinap. Foto keluarga di meja samping tempat tidur menatapnya. Mia dan Rian tersenyum polos. "Ini untuk masa depan lebih besar," gumamnya, meyakinkan diri. Di dapur, Alex buka champagne Dom Perignon dari kulkas wine Choler. Mereka pindah ke teras belakang, diterangi lampu taman yang romantis. Kolam renang infinity berkilau di bawah bulan purnama. "Bayangkan pesta peresmian kita di sini. Investor Teknova bakal kagum dengan istri baruku yang cerdas," kata Alex sambil menuang minuman. Selena tertawa. "Dan Lisa? Dia harus pindah ke sayap tamu, atau cerai dengan ganti rugi besar." Alex mengangguk setengah hati, tapi euforia menang. Mereka minum toast untuk keluarga baru, lalu kembali ke kamar utama. Selena unpak lebih banyak, gaun desainer, perhiasan, bahkan foto pernikahan mereka di ubud yang ia cetak diam-diam. "Letakkan di sini, biar Lisa lihat saat pulang," usulnya nakal. Sementara itu, di gala amal di Hotel Shangri-La, Lisa Wijaya duduk gelisah di meja VIP. Ia mengenakan gaun merah elegan, berbincang dengan istri-istri eksekutif lain, tapi pikirannya tak tenang. Alex jarang hubungi malam ini, hanya pesan singkat, "Enjoy malamnya." Naluri ibu dua anak itu berteriak bahaya. Curiga sejak rambut asing dan nota hotel. "Mungkin aku paranoid," batinnya, tapi ia putuskan pulang lebih awal. "Ada urusan mendadak di rumah," katanya pada tuan rumah, lalu pesan Uber. Perjalanan 45 menit terasa abadi. Lisa telepon Alex berkali-kali, tak diangkat. "Apa yang kamu sembunyikan?" gumamnya. Air mata mulai menggenang. Di rumah, suasana semakin panas. Alex dan Selena berguling di ranjang, pakaian berserakan. Selena berbisik rencana ambisius. "Besok, umumkan aku sebagai direktur marketing Teknova. Saham bakal naik karena Bas."
Alex setuju. Tangannya menelusuri tubuh Selena. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka pelan. Lisa masuk lebih awal. Sepatu hak tingginya bergema di lantai marmer. Ia dengar suara tawa dari atas. Hati berdegup kencang. Naik tangga dengan langkah gemetar. Lisa dorong pintu kamar utama yang terbuka sedikit. Pemandangan itu menghantamnya seperti palu godam. Alex telanjang dada, berpelukan dengan wanita asing di tempat tidur mereka. Koper Selena terbuka dengan gaun pengantin putih tergeletak. "Alex, siapa ini?" jerit Lisa. Wajahnya pucat, tangan menutup mulut. Alex lompat dari ranjang, buru-buru pakai robe. "Lisa, kamu pulang cepat. Ini Selena, calon partner bisnis." Selena duduk santai, selimut menutupi tubuhnya, senyum sinis. "Partner lebih dari bisnis, Lisa. Alex sudah nikahi aku di Bali. Dia milikku sekarang." Lisa terhuyung. Air mata mengalir deras. "Nikah? Kamu gila. 20 tahun pernikahan. Anak-anak kita. Kamu hianati semuanya." Ia lihat cincin di jari Selena. Foto pernikahan di meja. Bukti tak terbantahkan. Konfrontasi meledak seperti badai. Lisa lempar vas bunga ke arah mereka. Pecah berantakan. "Kamu pikir uangmu bisa beli segalanya? Aku bangun kerajaan ini bersamamu dari garasi Surabaya." Teriaknya, suaranya pecah. Alex coba peluknya. "Dengar, sayang. Ini bukan pengkhianatan. Aku ingin keluarga besar. Tradisi baru." Selena bawa ide segar untuk Teknova. Lisa dorongnya keras. "Tradisi? Ini poligami ilegal. Kamu hancurkan kami." Selena bangkit, pakai gaunnya. "Lisa, zaman sudah berubah. Alex butuh wanita seperti aku, bukan ibu rumah tangga." Kata-kata itu seperti bensin di api. Lisa tampar Selena. "Keluar dari rumahku." Pertengkaran berlangsung sejam, penuh jeritan dan air mata. Lisa telepon pengacara keluarga. "Aku mau cerai sekarang. Ambil asetnya." Alex panik. "Tunggu, kita bisa bicara tenang. Anak-anak jangan tahu." Tapi Mia dan Rian terbangun, turun tangga dengan mata mengantuk. "Bu, ada apa? Suara ribut?" tanya Mia ketakutan. Lisa peluk anak-anaknya, menangis terseduh. "Ayah kalian punya wanita lain." Rian menangis. "Ayah bohong." Alex hancur. Nekatnya berbalik jadi mimpi buruk. Selena coba tenangkan, tapi Lisa usirnya. "Pergi, atau polisi." Selena ambil barangnya, tatap Alex penuh kekecewaan. "Kamu janji kendalikan ini." Ia pergi dengan taksi, tinggalkan Alex sendirian dengan keluarga hancur. Lisa duduk di lantai, foto pernikahan mereka di tangan. "Kamu rusak segalanya, Alex. Besok, dunia tahu." Alex duduk lemas. Sadar bom waktu sudah meledak. Skandal keluarga ini bocor cepat. Lisa cerita ke saudara, yang sebarkan ke media sosial. Postingan pertama muncul jam 2 pagi. CEO Teknova selingkuh dan nikah diam-diam. Dengan tagar skandal Alex Wijaya. Malam itu, air mata Lisa tak berhenti. Anak-anak trauma, dan Alex gelisah di sofa. Nekat bawa Selena ke rumah jadi bencana. Saham Teknova masih stabil pagi nanti. Tapi badai media menanti. Konflik keluarga pecah total. Fondasi kerajaan bergoyang. Pagi setelah malam konfrontasi mengerikan. Rumah pondok indah yang megah terasa seperti reruntuhan emosional. Alex Wijaya bangun di sofa ruang tamu dengan kepala pening. Mata merah karena kurang tidur. Lisa dan anak-anak mengunci diri di kamar lantai atas. Suara tangis Mia dan Rian masih bergema di telinganya. Ponsel Alex bergetar tak henti. Puluhan notifikasi dari WhatsApp, email, dan aplikasi berita. Ia buka Twitter, sekarang X, dengan tangan gemetar, dan dunia digital sudah meledak. Postingan pertama jam 2 pagi dari akun saudara Lisa. CEO Teknova Alex Wijaya nikah diam-diam dengan selingkuhannya. Istri sah dikhianati di rumah sendiri. Skandal Taipan Teknova bohong. Retweet mencapai ribuan dalam hitungan jam, disertai foto buram Selena keluar rumah dengan koper,
yang entah bagaimana bocor dari tetangga penasaran. Badai media sosial menyapu cepat seperti virus. Tagar Alex Selena Fair dan anjlok Teknova trending nomor 1 di Indonesia. Bahkan masuk Global Trends. Netizen marah besar. Taipan pura-pura suci. Ternyata poligami ilegal. Boykot Teknova. Tulis seorang influencer dengan 1 juta follower. Meme beredar. Foto Alex di majalah Forbes dengan caption, "Dari Taipan ke sampah." Atau karikatur ia dengan 2 istri tapi dompet kosong. Video amatir konfrontasi. Direkam Mia secara diam-diam saat kejadian. Diunggah ke TikTok. Viral dengan 5 juta views dalam pagi hari. Ayahku hianati ibuku. Narasi Mia membuat hati netizen hancur. Komentar banjir. Kasihan Lisa. Perjuangan 20 tahun sia-sia. Alex panik. Buru-buru telepon tim PR Teknova. Tutup berita ini. Bayar influencer untuk counter naratif. Teriaknya. Tapi terlambat. Media mainstream ikut ramai. Kompas.com headline. Skandal CEO Teknova. Pernikahan diam-diam picu amarah publik. CNN Indonesia wawancara Lisa secara eksklusif. Ia keluar kamar dengan mata bengkak. Cerita di depan kamera. Alex hancurkan keluarga kami demi wanita muda ambisius. Saya ajukan cerai dan tuntut hak anak-anak. Wawancara itu ditonton jutaan. Saham Teknova mulai goyang di bursa pagi. Turun 5% dalam 30 menit pertama. Investor asing kirim email marah. Ini risiko reputasi. Kami tarik dana. Selena, di apartemen mewahnya di SCBD, juga kena imbas. Ia posting story Instagram. Ini fitnah. Kami cinta tulus. Tapi dibanjiri hate comment. Pemburu harta karun. Selena si rubah. Akunnya diretas. Foto pribadi pernikahan Ubud bocor. Memperkuat tuduhan poligami ilegal. Selena telepon Alex histeris. Kamu janji lindungi aku. Sekarang semua hancur. Alex jawab lemah. Tunggu, aku handle di kantor. Tapi di kantor Teknova. Suasana kies. Karyawan bisik-bisik. Beberapa resign via email. Alex tiba dengan mobil Bentley. Tapi wartawan sudah mengintai gerbang. Pak Alex, benarkah nikah siri? Apa kata istri sah? Rapat darurat Dewan Direksi digelar via Zoom. Chairman, Pak Hadi, wajah merah. Saham anjlok 8% sekarang. Investor boykot. Mitra bank tarik pinjaman. Citra moral Teknova hancur. Pelanggan e-commerce kami unggah review negatif massal. Alex bela diri. Ini urusan pribadi. Bisnis tetap solid. Kita leading market. Tapi Dewan tak setuju. Tuduhan pengkhianatan dan poligami ilegal picu review regulator OJK. Kamu abaikan isu kripto kemarin. Sekarang ini, fokus terpecah. Bentak CFO Budi. Alex yakin bisa tangani. Aku buat press conference. Bilang Selena investor, bukan istri. Bayar lawyer top untuk tutup bocor. Ia rencanakan narasi. Kami kolaborasi bisnis, rumor fitnah kompetitor. Tapi badai tak reda. Selebriti ikut campur, penyanyi top tweet dukung Lisa. Wanita kuat seperti dia pantas haknya. Brand ambasador Teknova mundur, iklan ditarik. Di rumah, Lisa ajukan gugatan cerai sementara via pengacara, tuntut 50% aset dan hak asuh anak. Mia blokir Alex di semua medsos. Rian nangis ke sekolah. Alex coba dekati anak-anak. Ayah salah, tapi Teknova butuh ayah. Lisa usir. Pergi. Kamu pilih Selena. Tanggung akibatnya. Selena, merasa ditinggal, mulai distance. Aku tunggu kamu fix ini, atau selesai. Sore itu, Alex gelar press conference dadakan di lobi Teknova. Flash kamera menyilaukan. Ia baca statement. Saya minta maaf atas kesalahpahaman pribadi. Selena adalah partner bisnis. Tak lebih. Teknova fokus inovasi. Saham akan rebound. Tapi wartawan tanya tajam. Bukti nikah di Bali? Foto cincin. Alex keringat dingin. Jawab ngawur. Fake news. Video konferensi viral lagi. Netizen sebut, bohong lagi. Saham turun tambah 3%.
Total 11% hari itu. Investor besar dari Singapura telepon. Kami jual saham, reputasi rusak permanen. Malam tiba. Alex sendirian di kantor. Pantau Twitter. Tagar boykot Teknova capai 10 juta mention. Ia minum whisky. Sadar nekatnya picu tsunami. Aku bisa balikan, gumamnya. Tapi hati tahu investor gelisah adalah awal anjlok besar. Lisa kirim pesan. Besok pengadilan awal. Selamat tinggal, Alex. Badai media ini bom waktu. Saham belum runtuh total, tapi besok akan jadi neraka. Alex tak sadar. Selena sudah kontak lawyer sendiri. Siap tinggalkan kapal tenggelam. Pagi berikutnya, Bursa Efek Indonesia, BI, membuka dengan dentuman yang mengguncang. Layar monitor di ruang trading Teknova berkedip merah darah. Saham kode TNVA anjlok 15% hanya dalam 10 menit pertama. Alex Wijaya, yang tiba di kantor dengan wajah pucat pasi, menatap ponselnya yang tak henti berdering. Notifikasi Bloomberg. Teknova shares plunge on CEO skandal, investor flight begins. Badai media sosial semalam telah berubah menjadi krisis finansial nyata. Investor institusional besar, seperti dana pensiun nasional dan hedge fund asing dari Singapura, memicu panik selling. Reputasi hancur. Etika CEO dipertanyakan. Kami tarik semua posisi. Tulis email dari BlackRock Asia. Volume transaksi melonjak. Tapi kebanyakan jual beli panik. Harga saham bebas jatuh dari Rp500 per lembar ke Rp300 dalam sejam. Di ruang Dewan Direksi. Rapat darurat dimulai pukul 9 pagi. Alex duduk di ujung meja panjang. Dikelilingi wajah-wajah tegang. Chairman Hadi membanting laporan. Kerugian hari ini Rp5 triliun. Mitra bank cabut pinjaman sindikasi Rp2 triliun. Pelanggan e-commerce boykot massal. Penjualan online turun 40% overnight. CFO Budi, biasanya tenang, berteriak. Kamu abaikan warning kripto kami berbulan-bulan. Alex, sekarang skandal pribadi picu audit OJK. Regulator selidiki insider trading. Selena dapat info rahasia dari kamu. Alex bela diri, suaranya gemetar. Ini sementara. Aku gelar investor call. Janji restrukturisasi. Tapi Dewan tak percaya. Kepercayaan hilang. Saham circuit breaker aktif. Trading dihentikan sementara, kata Hadi dingin. Mereka vote. Alex suspended sementara sebagai CEO. Di luar gedung Teknova. Wartawan berkerumun seperti serigala. Pak Alex, saham anjlok karena poligami? Apa Selena dapat saham gratis? Teriak reporter detik.com. Alex hindari kamera. Tapi video buram ia lari ke mobil Bentley viral lagi. Tagar Alex lari trending. Media global ikut. Reuters headline. Indonesian tech giant crumbles on moral scandal. Wall Street Journal analisis. CEO's affair triggers 1B market cap loss. Netizen tak kenal lelah. Boykot app Teknova. Review 1 bintang banjir Play Store. Aku uninstall. Dukung Lisa. Tulis ribuan user. Mitra bisnis mundur. Alibaba batalkan joint venture. Google tarik iklan AI. Alex coba selamatkan dengan call investor via Zoom. Kami solid secara fundamental. AI revenue naik 20% tahun lalu. Katanya pada layar penuh wajah skeptis. Tapi pertanyaan tajam datang. Bagaimana jamin etika? Poligami ilegal. Konflik interest dengan Selena startup. Satu investor Jepang. Kami jual 10% holding kami pagi ini. Call berakhir case. Saham lanjut turun ke Rp200 saat trading resume. Kerugian total hari itu Rp10 triliun. Market cap Teknova evaporate separuh. Bank sentral intervensi. Tapi terlambat. OJK umumkan investigasi. Potensi manipulasi saham terkait info insider. Di rumah, Lisa pantau berita sambil peluk Mia dan Rian. Lihat, anak-anak, ayah hancurkan segalanya. Katanya, mata bengkak. Pengacara Lisa kirim dokumen. Gugatan cerai tuntut 60% aset, termasuk rumah dan saham pribadi Alex. Harga saham jatuh, tapi aset tetap milikku, katanya tegas. Anak-anak trauma. Mia tolak sekolah.
Rian main game non-stop untuk lari realita. Alex telepon Lisa. Sayang, aku bisa fix ini. Jangan cerai. Lisa blokir nomornya. Selena, di apartemennya, jadi sasaran. Telepon dari Alex tak dijawab. Ia sibuk hapus postingan, tapi lawyernya saran. Tinggalkan dia, ambil settlement. Selena tweet samar. Fokus bisnis, bukan gosip. Tapi follower drop drastis. Ia sadar Alex tak lagi berguna. Startupnya kehilangan investasi Teknova potensial. Sore itu, Dewan umumkan, Alex dipecat permanen. Press release. Untuk stabilitas, leadership baru diperlukan. Saham turun lagi 10%, tutup di Rp150. Kerugian harian Rp15 triliun, rekor terburuk BI. Alex pulang ke apartemen sementara di Kuningan. Ditinggal Bentley disita bank. Ia buka laptop, lihat portofolio pribadi. Saham Teknovanya lenyap nilai, hutang Marine Coal banjir. Ini mimpi buruk, gumamnya. Minum bir murah dari minimarket. Malam tiba, berita TV ulang skandal. Analis bilang, ini Enron versi Indonesia, moral hazard CEO. Investor lari total. Rating kredit Teknova junk status. Alex coba hubungi teman lama, tapi dijauhi. Nekatnya picu domino. Dari affair ke kehancuran finansial. Ia sadar, ini baru awal, bangkrut total menanti. Hari-hari setelah pemecatan Alex Wijaya berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Teknova, raksasa teknologi yang dulu bernilai triliunan, kini terpuruk dalam jurang kebangkrutan. OJK memerintahkan audit mendalam, mengungkap manipulasi kecil di divisi kripto yang diabaikan Alex. Insider info bocor ke Selena, memicu tuntutan gugatan kelas dari investor. Saham TNVA dibekukan, trading dihentikan permanen, dan pengadilan bisnis umumkan insolvensi. Aset perusahaan disita, server AI dilelang, kantor pusat disegel, ribuan karyawan di PHK massal. Headline Kompas, Teknova bangkrut, kerugian Rp50 triliun, CEO eksekusi utama. Analis bilang ini, skandal moral terbesar sejak kasus Garuda, dengan Alex sebagai kambing hitam utama. Alex, yang dulu tiba dengan Bentley, kini naik ojek online ke pengadilan. Bank curi aset pribadinya. Rumah Pondok Indah dilelang Rp100 miliar untuk bayar hutang Marine Coal, Villa Bali disita, koleksi mobil mewah dijual lelang. Portofolio sahamnya evaporasi total, meninggalkan hutang Rp20 miliar. Pengadilan cerai Lisa hadir pagi itu. Hakim putuskan, Lisa dapat 70% aset sisa, hak asuh penuh Mia dan Rian, plus ganti rugi moral Rp5 miliar. Kamu hancurkan keluarga dan kerajaan kita, kata Lisa dingin di lorong pengadilan. Mata tak lagi penuh cinta, hanya kebencian. Alex coba pegang tangannya. Maaf, sayang, aku bisa bangun lagi. Lisa tarik tangan. Pergi. Anak-anak tak mau lihat wajahmu. Mia dan Rian, di samping ibu, tatap ayah dengan jijik. Rian lempar foto keluarga lama ke muka Alex sebelum pergi. Selena, yang dulu janji setia, kabur saat lihat Alex jatuh. Pagi setelah pemecatan, ia kirim pesan singkat. Ini terlalu berantakan. Aku ambil settlement dari pengacara. Selamat tinggal. Tak ada pelukan terakhir. Tak ada penyesalan. Hanya transfer uang Rp1 miliar dari dana hitam Alex untuk tutup mulutnya. Startup Selena dapat suntikan dari kompetitor. Ia pindah ke Singapura. Posting Instagram bahagia dengan caption, New Chapter, Stronger. Alex telepon berulang. Tapi nomor diblokir. Dia cuma mau uangku. Sadar Alex terlambat. Hatinya hancur 2 kali. Ditinggal istri sah dan selingkuhan. Malam itu, Alex pindah ke apartemen kecil kumuh di pinggiran Jakarta Timur. Sewa bulanan Rp2 juta dari tabungan sisa. Dulu kamar king size dengan jacuzzi. Kini kasur busa tipis di ruang sempit ber-AC rusak. Dinding lembab bau apek. Kulkas mini berisi mie instan dan air mineral murah. Tak ada lagi champagne atau kaviar. Ia jual jam Rolexnya Rp50 juta untuk bayar lawyer. Tapi tuntutan pajak dan kreditor banjir. Teman bisnis dulu hindari. Telepon ke Pak Hadi tak diangkat.
Mantan rekan kirim pesan singkat, "Sorry, bro, kami jaga jarak." Media masih kejar. Paparazzi foto Alex beli gorengan di warung. Headline, "Taipan jatuh, hidup ala preman." Alex dipecat resmi via email dingin dari Dewan. Efektive immediately, Anda tak lagi terkait Teknova. Gaji bulanan 500 juta rupiah hilang, diganti tagihan hutang. Ia coba cari kerja, apply posisi konsultan di LinkedIn, tapi CV-nya dibaca doang, tak ada interview. Siapa mau hire orang skandal? Gumamnya. Malam-malam panjang ia habiskan sendirian, scroll berita tentang dirinya. Dokumenter Netflix rencanakan seri, Kehancuran Taipan Indonesia. Rasa bersalah membanjiri. Ia ingat Lisa bangun Teknova bersamanya dari garasi Surabaya. Mia lahir saat startup pertama untung. Rian peluknya saat listing saham. Aku egois, nekat bawa Selena hancurkan segalanya. Renungnya, air mata jatuh ke bantal murah. Suatu hari, kurir datang, surat dari OJK, tuntutan pidana atas insider trading. Alex panggil lawyer murah, tapi biaya habis. Ia jalan kaki ke warnet. Cek rekening, saldo nol. Beli makan di pinggir jalan. Rasanya hambar dibanding dulu. Telepon dari nomor tak dikenal. Debt collector ancam. Bayar atau kami sita motor sekenmu. Alex tak punya motor lagi. Semua disita. Ia duduk di trotoar. Lihat orang lalu lalang. Sadar jatuh dari puncak ke dasar. Selena kirim foto terakhir via email anonim. Ia diet mewah dengan pria baru. Caption, "Thanks for the lesson." Alex hapus. Tapi luka dalam. Kehancuran total ini puncak nekatnya. Dari CEO miliarder ke pengangguran miskin, ditinggal semua. Rumah megah jadi milik Lisa. Perusahaan bangkrut, keluarga hancur. Alex tatap cermin retak di apartemen. Wajah kurus, mata hampa. Ini hukuman, bisiknya. Tapi di balik itu, benih refleksi tumbuh. Mungkin saatnya mulai dari nol, belajar dari kesalahan. Alex Wijaya bangun pagi di apartemen sempitnya di pinggiran Jakarta Timur. Sinar matahari menyusup melalui jendela kotor yang tak punya gorden. Kasur busa tipisnya berderit saat ia bangun. Punggung pegal karena lantai keras. Dulu, alarmnya adalah suara burung di taman pribadi. Kini, klakson truk sampah dan teriakan pedagang asongan. Kulkas mini berisi 2 bungkus mie instan Indomie goreng dan sebotol air mineral murah. Tak ada lagi stok kaviar atau jus organik. Ia merebus air di kompor listrik kecil. Campur mie dengan telur kampung Rp2.000. Makan di meja reot sambil scroll ponsel butut yang baterainya boros. Tagar skandal Alex masih muncul di feed-nya. Komentar sinis. Taipan kini preman pinggir jalan. Pencarian kerja jadi rutinitas menyedihkan. Alex apply puluhan lowongan via Jobstreet. Dari sales asuransi door-to-door hingga driver ojek online. Pengalaman CEO Teknova. Siap adaptasi. Tulis CV-nya. Tapi HR tolak mentah-mentah. Maaf, reputasi buruk. Balas email standar. Suatu hari, ia dapat interview di perusahaan startup kecil sebagai konsultan marketing. Gaji Rp5 juta bulan. Separuh biaya makan dulu sehari. Wawancara di kafe murah. Alex pakai kemeja lusuh dari lemari bekas. Bos startup tatap curiga. "Kamu yang skandal itu? Pelanggan kami takut asosiasi." Alex bela diri. "Itu masa lalu. Aku belajar keras." Tapi ditolak. Pulang dengan ojek. Bayar Rp20.000 dari dompet tipis. Makanan murah jadi kenyataan pahit. Alex hindari mall mewah. Pilih warteg pinggir jalan. Nasi pecel Rp10.000 atau soto ayam Rp15.000. Dulu steak wagyu Rp1 juta. Kini ini. Gumamnya sambil kunyah daun singkong rebus. Ia hemat belanja di pasar tradisional. Tawar harga cabai dan beras. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Malamnya, lapar sering datang. Ia minum teh manis hangat untuk isi perut. Hutang menumpuk. Tagihan listrik Rp500.000 telat. Debt collector ketuk pintu. Ancam sita TV LED bekas. Alex jual jam tangan murah sisa. Dapat Rp500.000. Tapi cukup seminggu saja. Ini neraka, bisiknya. Ingat pesta champagne diet.
Ejekan mantan rekan lebih menyakitkan. Di grup WhatsApp alumni kampus, mereka bisik. Alex yang sombong kini miskin hahaha. Teman bisnis lama, seperti Budi ex-CFO, kirim pesan sarkastik. Butuh pinjam? Bayar dengan cerita skandalmu. Alex blokir mereka, tapi luka ego dalam. Suatu hari, ia kebetulan bertemu mantan karyawan Teknova di minimarket. Pria itu tatap menghina. Pak, dulu Anda PHK ribuan, kini giliran Anda antre mie instan. Alex bungkuk malu, buru-buru bayar dan kabur. Media tabloid foto candidnya beli gorengan. Headline, Taipan makan nasi kucing. Netizen ketawa. Karma poligami. Refleksi datang malam-malam sunyi. Alex duduk di balkon kecil berdebu. Tatap langit kota yang dulu ia kuasai. Aku nekat bawa Selena ke rumah. Hancurkan Lisa, anak-anak, dan Teknova. Renungnya. Ia ingat awal pernikahan. Lisa relakan karir desainernya. Bantu coding startup di garasi Surabaya saat hujan bocor. Mia lahir saat funding pertama. Rian saat IPO. Mereka fondasi kesuksesannya. Keserakahan butakan aku. Selena cuma ilusi gairah. Lisa kasih cinta sejati. Air mata jatuh. Ia tulis jurnal di buku catatan murah. Kesetiaan lebih berharga dari saham. Keluarga bukan aset, tapi harta. Ia sadar, kemewahan palsukan, kebahagiaan di rutinitas sederhana yang ia buang. Pelajaran kesederhanaan tumbuh pelan. Alex mulai jalan kaki ke masjid terdekat. Solat dan renungan bikin hati tenang. Ia baca buku filsafat bekas dari Pasar Loak. Kekayaan sejati di integritas. Suatu sore, ia coba hubungi Lisa via email. Maaf atas segalanya. Aku berubah. Lisa balas dingin. Anak-anak trauma, jangan dekati. Tapi Rian kirim pesan anonim. Ayah, aku kangen. Tapi jangan bohong lagi. Alex nangis. Janji dalam hati bangun kepercayaan. Ia ikut komunitas entrepreneur gagal online, share cerita. Jatuh dari puncak ajarkan nilai keluarga. Hidup miskin ini ujian. Antre ATM untuk transfer Rp100.000 dari freelance kecil. Tulis artikel bisnis RP200.000 artikel. Cuci baju manual di kamar mandi sempit. Tidur dengan suara tetangga ribut. Tapi di balik penderitaan, Alex temukan kekuatan. Mandiri tanpa pelayan. Empati pada orang biasa yang dulu ia abaikan. Miskin bikin aku manusia lagi. Pikirnya. Ejekan luar reda pelan. Tapi luka batin sembuh lambat. Ia mulai rencanakan bisnis kecil dari nol. Mungkin app sederhana untuk UMKM. Dengan modal pinjam teman lama yang iba. Refleksi ini benih harapan. Siap penebusan di bab akhir. Alex Wijaya berdiri di depan kios kecil di pasar tradisional Tebet. Tangannya penuh keringat saat memasang spanduk sederhana. Wijaya Digital Solutions bantu UMKM go online. Sudah 6 bulan sejak kehancuran total, dan dari nol mutlak, ia bangkit pelan dengan bantuan teman lama yang tak terduga. Budi, ex-CFO Teknova yang dulu marah, hubungi diam-diam. Kamu jatuh, tapi potensimu ada. Pinjam 10 juta rupiah, buat app sederhana untuk pedagang kecil. Alex terima dengan rendah hati, tak ada kontrak mewah, hanya janji lisan dan rasa syukur. Ia sewa ruang kosong di garasi teman. Beli laptop second 5 juta rupiah, dan coding sendiri app e-commerce murah untuk warung makan dan toko kelontong. Ini bukan Teknova, tapi awal baru. Gumamnya saat launch beta, dapat 50 UMKM pertama sebagai klien. Bisnis kecil itu tumbuh organik. Alex kunjungi pasar pagi-pagi, ajari pedagang cara upload foto barang via app-nya. Buah mangga Rp20.000 kg, jual online ke Jakarta Selatan. Ibu-ibu pedagang awalnya curiga. Itu si Alex skandal. Tapi demo gratis dan hasil penjualan naik 30% bikin mereka percaya. Gaji pertamanya Rp3 juta bulan dari komisi. Cukup bayar sewa apartemen dan makan sederhana. Ia tolak tawaran sensasional dari media. Tak ada wawancara, fokus kerja. Refleksi masa lalu jadi bahan bakar. Nekat egois hancurkan segalanya. Kini, kesederhanaan kunci sukses. Ia tulis blog anonim tentang
Kehancuran Taipan, pelajaran etika bisnis, viral di kalangan entrepreneur muda, tapi Alex tak ambil untung, hanya pesan moral. Berdamai dengan Lisa dan anak-anak tak mudah. Tapi dimulai dari surat tangan. Alex kirim ke alamat Lisa. Aku salah besar. 20 tahun pernikahan. Dukunganmu dari garasi Surabaya. Lahirnya Mia dan Rian. Itulah harta sejati. Selena ilusi. Kamu realita. Maaf hianati kepercayaan. Lisa baca di teras rumah yang kini miliknya. Air mata jatuh. Ia tunjukkan ke Mia dan Rian. Yang trauma masih dalam. Ayah berubah? Tanya Rian ragu. Lisa setuju pertemuan netral di kafe sederhana. Alex tiba tepat waktu. Pakai kemeja polos. Bawa hadiah kecil. Gitar akustik bekas untuk Mia. Konsol game sederhana untuk Rian. Ayah tak punya Lamborghini lagi. Tapi punya penyesalan tulus. Katanya suara gemetar. Pertemuan pertama penuh air mata. Mia marah. Kamu hancurkan ibu. Buat kami malu di sekolah. Rian nangis. Kenapa pilih Tante Selena? Alex dengar tanpa bela diri. Aku buta keserakahan. Pikir uang beli segalanya. Tapi keluarga tak terganti. Aku terapkan pelajaran. Integritas di atas ambisi. Lisa tatap lama. Kami cerai resmi. Tapi untuk anak-anak, coba bangun lagi. Alex janji bayar nafkah dari bisnis kecilnya. Rp1 juta bulan dulu. Pertemuan kedua lebih hangat. Rian ajak main game di app Alex. Mia diskusi musik online. Pelan-pelan, kepercayaan pulih. Alex hadir ulang tahun Rian tanpa flash. Hanya kue buatan sendiri. Kehidupan Alex kini kontras total. Pagi coding di garasi panas. Siang kunjungi klien dengan motor second. Malam renungan di masjid. Ia tolak godaan cepat kaya. Tawaran startup gelap atau investasi spekulatif. Saham anjlok seketika karena keputusan egois. Tapi integritas bangun lambat tapi kokoh. Katanya pada komunitas recovery entrepreneur. Media lupakan dia. Diganti berita baru. Tapi Alex tak peduli. Ia bantu UMKM gratis sesekali. Bayar zakat dari untung kecil. Selena? Ia dengar wanita itu gagal di Singapura. Startupnya bangkrut. Tapi Alex tak balas dendam. Hanya doa diam. Cerita ditutup di taman kota. Alex duduk bench sederhana dengan Rian. Ayah, kapan Teknova balik? Tanya bocah. Alex tersenyum. Tak perlu. Ini lebih baik. Kita punya satu sama lain. Lisa dan Mia datang. Bergabung piknik ala kadarnya. Nasi goreng bungkus dan es teh. Tak ada jet pribadi atau pesta megah. Tapi tawa keluarga kembali. Pesan moral jelas. Kekayaan bisa hilang mendadak karena nekat impulsif dan keserakahan. Tapi kebahagiaan sejati lahir dari integritas, kesetiaan, dan kesederhanaan. Alex, dari Taipan jatuh ke manusia biasa. Temukan arti hidup sesungguhnya. Bukan di saham melonjak, tapi di pelukan keluarga yang memaafkan.